Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Ini ada Vention dan ini kalau dilihat dari pinggir-pinggir sini ya nggak ada mereknya ya, nggak ada brandnya ya. Ini Note X ya, ini jadi Note X. Saya akan versus membandingkan antara keduanya ya. Ntar ya, kita bikin ini. Nggak bisa ya. Bagusnya gimana nih? Gini apa? Nah ini ya. Ini atau gini agak gini ya, gini aja ya, jadi biar di screenshot sama YouTube ya. Ini udah bagus nih, satu dua tiga. Nah, jadi mau membandingkan antara keduanya. Sebentar, sebelum saya bandingkan, saya uh, cek beratnya dulu ya. Ini beratnya ini, jadi berat masukan ya. Ini saya akan membandingkan keduanya dulu. Ini 317, kelihatan ya. Nah, 317. Sementara ini 278. Ternyata ini ringan. Padahal kalau kita lihat dari ukuran, wah, Note X ini lebih besar nih, lihat nih ya. Kita lihat ya perbandingannya ya, tuh lihat tuh. Nah, tuh ya kan? Lebih gede ya ukurannya ya. Sama-sama 140 wattnya. Sama-sama berdisplay. Sama-sama memiliki 4 port ya, 3C, 1 USB A. Nah, tapi lihat ukurannya lebih gede ya, punya Note X ya. Ya, tuh. Lihat tuh, kelihatan banget ya, lebih gede ya ukurannya ya. Ya kan? Dan cakepnya Vention ini bisa dilipat seperti ini ya. Jadi kelihatan simple untuk dibawa ke seharian ya. Tapi kalau Note X ini aduh, terlalu besar ya, terlalu besar kalau saya rasa ya. Kalau untuk perbandingan ya terlalu besar. Dari segi harga tidak beda jauh, malah kemungkinan kalau saat-saat sale Vention ini lebih murah ya. Tapi ada yang cukup kita kasih nilai positifnya juga, karena saya memperhatikan, saya coba-coba dalam hal penggunaan ke kabel sakti ya. Dalam penggunaan ke kabel sakti, kalau punya Note X ini masih bisa kabel sakti secara acak gitu loh, istilahnya seperti itu. Tapi kan kalau kalau Vention ini kan pilih-pilih gitu loh ya. Dia pilih-pilih kabel sakti yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, dan dia bisa oke dengan jenis yang ini atau watt yang ini. Tapi kalau ini Note X ini saya perhatikan dan saya coba-coba, saya uji, itu sepertinya semua masuk. Nah, ini nanti akan saya coba ke kabel sakti seperti apa, saya share ke teman-teman. Nah, ini. Tapi pertama ini saya hanya melihat dari sisi luarnya dulu ya. Nah, coba. Secara tampilan saya tidak setuju ya dengan punyanya Note X ini ya. Karena memang terlalu besar, dan saya lebih nyaman punyanya Vention ini karena ya ukurannya kecil, bisa dilipat colokannya ya. Tuh. Secara protokol nanti kita lihat sama-sama. Karena kenapa? Kalau kita review satu-satu mungkin pembandingnya agak repot ya. Jadi nggak ingat atau membalik ke video lama. Biasanya teman-teman agak malas ya. Nah, ini saya akan membandingkan keduanya seperti apa ketika kita cek protokolnya. Ini kita awali dari opening. Wah, ini istilahnya Bro Wilujeng ya. Openingnya kedua charger ini seperti apa ya? Kalau ini kita openingnya Note X ini seperti ini nih. Nah, langsung tertulis 140 watt ya. Dan dia tidak ada menunjukkan kalau dia Note X gitu loh, dalam skema di dalam
apa namanya, displaynya. Tuh, cuman gitu aja ya. Dan dia menunjukkan ya memang standar ya, ini penunjukan apa namanya, nunjukin Word C1, C2, C3, A1 ya, terus habis itu suhu, terus apa, animasinya itu ya. Nah seperti itu, tidak ada yang menunjukkan dia not egg ya, kecuali ini namanya di sini, itu loh, itu yang membedakan. Nah beda dengan kita bicara Vention ya, begitu kita colokin nah, dia langsung muncul namanya. Nah kelihatan ya tadi ya. Bentar, kita ulang lagi ya biar kelihatan nih. Tuh, Vention ya. Karat apa, karakteristiknya itu berbeda ya. Tuh lihat. Tuh ya. C1, C2, C3A ya. Gambarnya berbeda. Nah, ini untuk suhunya ya kan. Bisa screen off, screen on, jadi dia nyala terus bisa. Ini saya bikin on. Tuh. Ya kan? Dan keistimewaannya dari Vention ini, dia ketika kabel yang kita cobakan tidak cocok, dia akan ada animasi emot marah, tidak setuju, gitu loh. Itu kita bicara dari screensaver atau apa, tampilan displaynya ya. Perbedaannya seperti itu dulu ya. Jadi buat teman-teman ya silakan pilih yang mana. Kalau saya ya jelas jauh ya, perbedaan displaynya yang seperti ini cakep banget ya kan, bisa menunjukkan seperti itu. Dan kita nanti cek protokolnya juga ya dari kedua ini ya. Tuh mantep, openingnya juga muncul ya, nama brandnya itu ya, itu muncul. Jadi kita walaupun ya kalau kalian bilang ini ODM, tapi ODM jelas gitu loh ya. Jadi jangan langsung nyebut ODM sampah. Giliran ODM sampah tapi pakai chargernya charger abal-abal. Boleh menyebut ini charger ODM sampah atau gimana, ikut-ikutan ya kan. Tapi kalau sudah menggunakan Anchor ya kan, nah itu baru boleh ngomong ya. Sekarang kita coba ke sini untuk pengecekan apa, protokolnya ya. Karena agak lebih dekat lagi ya, karena kita akan ngecek protokolnya. Nah ini kita lihat protokolnya dulu ya. Walaupun sudah pernah kita di review masing-masing charger ini, tapi kita cek sebagai pembanding ya, sebagai pembanding langsung ya. Kita lihat di sini. Ntar seperti apa gitu ya kan. Jadi ini buat kita dapat masukan atau pilihan yang dapat kita tentukan sendiri ya, mau pilih yang mana antara keduanya ya. Tapi kalau tanya saya ya sudah jelas ya, saya pilih Vention ya. Nah itu kalau tanya saya ya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai Note X ya monggo-monggo aja, tidak ada masalah sih sebenarnya. Cuman tadi sudah saya tunjukkan pembandingnya ya, antara beratnya, antara size-nya, antara openingnya juga sudah kelihatan semua ya kan. Nah nih lihat nih, dia menggunakan PD 3.1 ya. Ntar ini ya, PD 3.1 tuh atas, PD 3.1, PPS QC 2 ya. Seperti biasa kita klik dulu ya biar kita bisa lihat sama-sama. Nah ini dia, PPS-nya memang berjalan di 5 ampere, jadi bisa untuk ke Samsung ya, Samsung 2.0 SFC muncul ya. Tapi di sini dia hanya PPS 140 watt, PD 3.1 tuh ya. Ini secara skema protokolnya ya kan, hanya itu aja.
tidak ada yang lainnya. Hmm. Sementara, nah sekarang kita beralih ke ini, sama-sama bisa dibalik-balik ya, apa namanya, tampilannya ini bisa dibalik-balik seperti ini. Kalau ditahan nanti bisa, nah bisa miring, sama ya, sama ini bisa juga, itu bisa miring, ya kan, bisa miring atau banyak pilihan lah untuk memposisikan. Nah itu. Sekarang kita cek untuk protokolnya daripada Ventian ini. Jadi buat pertimbangan ini harus dilihat dari sisi seperti ini ya. Kita lihat dua-duanya secara bersamaan ya. Itu membantu kita menentukan pilihan gitu loh. Ya kan? Membantu kita menentukan pilihan. Ah, ini dia. Ya. Wah, ya jauh banget ya meninggalkan lawan kalau seperti ini ya. Protokolnya ya, lihat nih. Dia UFCS saja sudah muncul ya, 63 watt itu, ya kan? Ya, bawa sendiri UFCS itu ya. Protokol ya mungkin bisa dibilang yang terbaru ya. Dan dia sudah power delivery 3.2 tuh. Ya kan? Power delivery 3.2. Wah, istimewa ya, ya kan? Ya enggak? Protokolnya lebih banyak ini malahan. Penguasaan protokolnya dibandingkan dengan Note 8. Kita klik ya. Nah, ini dia. Dia standar FVS-nya sudah muncul tuh. Ya kan? 3.2 FVS UFCS. Waduh, ini udah sangat istimewa. Jadi kalau teman-teman mau mengkondisikan ya saya lebih suka Ventian-nya. Walaupun mungkin bagi teman-teman yang menggunakan kabel sakti kayaknya sepertinya kurang praktis ya. Nanti kita coba ini, kita lihat ya, punya Note X ini sepertinya masuk colok sembarangan dia mau. Kalau saya nggak suka sembarangan sih masalahnya ya. Maaf ya, jangan traveling ya. Intermezzo. Nah, jadi dia bisa PD 3.2 ya. Dan sudah UFCS, FVS, PPS-nya tadi berjalan di 5 ampere juga. Wah, ya lengkap ya. Jadi lengkap, sudah masuk semua untuk pengecasan apa namanya? Pengecasan ke Samsung SFC 2.0 oke. 3.0 juga masuk ini. Masih masuk gitu loh. Nah, itulah ya. Jadi itu yang dibutuhkan kalau bagi saya seperti ini ya. Kalau ini memang kalau kita mungkin nggak mau ribet, berpikir wadah pakai apa namanya kabel sakti dia pilih-pilih ya, itu beda cerita ya. Nah, ini saya akan coba beberapa kabel sakti ya. Kalau ini sudah jelas ya, dia tidak akan mau. Nah, saya tunjukkan juga ya ketika nggak mau ya. Jadi nggak usah dicoba-coba yang lain, yang mau mana, yang nggak yang mana. Itu nanti saya tunjukkan gitu aja. Ya. Jadi ada perbedaan antara keduanya. Walaupun sama-sama 140 watt, tapi ya kalau kita lihat dari komposisi seperti ini aja tampilannya sudah berbeda. Kelihatan lebih kecil punyanya Ventian gitu ya. Nah, ini sekarang kita akan cobakan pengecasan menggunakan kabel sakti seperti apa, ya kan? Ini pasti ada yang nanya, kok ini nyala terus ya? Ini ada setelannya ya, setelan displaynya bisa on terus. Kalau ini enggak ya, jadi dia ada masa di mana beberapa detik atau beberapa detik lah dia akan mati sendiri. Nah, ini ada beberapa kabel sakti ya. Saya akan cobakan dan hasilnya seperti apa nanti kita lihat sama-sama ya. Ini off, ini kita coba dulu ya. Kita coba ke sini. Nah, ini kita ganjel dulu ini ya, sepertinya ya. Harus kita ganjel dulu supaya tidak goyang-goyang ini. Ntar kita ambil ganjel. Kita ganjel ini ya. Jadi biar nampak semua ya. Tuh, tak mau kurang tinggi.
Nah ini, jadi biar, nah ini udah cocok, udah nggak goyang-goyang ya. Nah, nggak apa-apa ya ganjel gini ya. Nah ini kita cobakan dulu. Kita cobakan ke mana nih? Ke Oppo ya, Oppo. Ke Oppo dia akan berjalan atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat ya wattnya ya, nggak usah pakai tambahan ini. Nah ini Superfox-nya berjalan, bisa masuk narik 47 dan di sini berjalan 40 watt ya. Kita anu dulu apa? Biar kelihatan. Tuh. Jadi dia tidak pilih-pilih. Nah, kita ini I2C ya, I2C yang terbaru ya. Kita pakai apa namanya punyanya on prime ya, on prime ya. Kita coba on prime ya. On prime, on prime, on prime. Nah, ini kita cobakan on prime. Mau juga atau tidak. Nah, ini on prime ya. Ini on prime. Gak santai ini ya, on prime. Nah, berjalan atau tidak. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama ya. Superfox 45 watt kita lihat di sini. Nah, jadi dari sini kita dapat gambaran ya. Kalau menggunakan kabel sakti apapun dia mau. Gitu loh. Beda sama Ventian ini ya. Nah, kelemahannya dari sisi itu aja. Nih, kita pindah ya. Ntar kita balik dulu. Nah, itu. Nah, kita balik. Di sini ada waktunya ya. Kita ngecas itu berapa menit juga ada waktunya. Itulah kerennya punya Ventian. Hanya saja yaitu tadi. Nah, ini kita coba nih. Apakah mau pakai on prime? Nah, ya. Marah dia, nggak mau. Tuh. Ya kan? Nah, itu ya. Jadi tidak mau ya. Jangan dipaksa, nanti marah ya. Tuh. Jadi tidak mau. Punyanya I2C itu dia mau hanya yang versi 65 watt. Sebentar saya tunjukkan 65 watt ya. 65 watt. Ini 65. Nah, ini ya. 65 watt ya ini ya. Nah, kita coba ya. 65 watt. Selain itu sama yang warna oranye ini dia mau. Nah, ini sebetulnya kita nggak perlu banyak charger ya. Cukup satu ini untuk menguji ya. Ya, jalan. Kita lihat. Nah, ini wattnya. Sebentar, kelihatan enggak? Nah, tuh, kelihatan tuh ya. 25, 31, 41 nih, 41 watt nih. Ya toh? 42. Berjalan normal. Dengan kita menggunakan I2C yang versi 65 watt. Tapi kalau yang 120 watt dia tidak mau. Untuk Ventian ya. Tuh. Normal. Tidak ngamuk. Kita pindah coba ke sini. Ini mau. Superfox berjalan. Ya kan? Tidak ada masalah. Gitu loh. Nah, ini perbedaannya. Jadi bagi teman-teman yang mau misalkan apa namanya? Kabel saktinya sembarangan ya silahkan pakai Note X. Tapi kalau yang pilih-pilih ya seperti ini tadi terjadinya. Ya. Nah, satu lagi dia bisa menggunakan yang produk Orange ini. Cuman yang Orange ini barangnya nggak ada gitu ya. Nih, kita cobakan sebentar untuk yang Orange. Ini Orange ini 140 watt ya. Nih, sebentar saya tunjukkan nih. 140 watt ini dia malah mau. Bentar. Apa lagi? Bentar.
nggak muncul. Ntar. Nah, udah. Jadi kalau nggak muncul, diulang, masukinnya diulang. Berjalan, dia bagus. Ntar, kita geser. Nah, itu. Ya, 31 watt. Memang angkanya ini kecil ya. Dibandingkan ini, angkanya gede. Ini kecil nih. Gitu loh. Ya kan, 30 watt. Masuk normal untuk pengecasan. Ya toh? Ini kalau di sini juga bisa. Bisa nih, sebentar saya pindah ya. Tuh. Set. Mau lihat nih wattnya. Ya kan? Tuh, jadi ada perbedaannya di situ. Ya silakan aja mau pilih yang mana ya. Ya ada. Jadi kalau kalian mau pilih Note X ya silakan, Vention ya silakan, seperti itu. Tidak ada masalah. Cuman hanya dari segi tampilan tadi sudah saya jelaskan, segi protokol juga sudah saya jelaskan. Nah, ini bisa ya. Semuanya Note X ketinggalan ya. Kalau ngelihat dari perbedaan dari protokolnya ya, Note X ketinggalan jauh ya. Hanya saja dia bisa menerima atau mau pengecasan menggunakan berbagai kabel sakti, dia mau. Gitu loh. Kalau pengecasan ke laptop ya jelas sudah oke, keduanya udah pasti 1000% ya. 1000%. Jadi buat teman-teman yang menanyakan kalau ke laptop seperti apa, ya ini sudah pasti banget ya, keduanya berjalan. Apalagi ditambah di sini ada gambar menjelaskan laptop ya. Ini. Ya kan? Seperti ini. Gitu loh. Jadi dari sini sudah clear ya. Kita dapat kesimpulan kalau punya Note X ini kelebihannya di situ ya. Dia bisa menerima berbagai macam kabel sakti ya. Tapi dari segi protokol ya jauh meninggalkan lawan ya. Segi protokol, tampilan, display, segala macam itu Vention lebih oke ya. Bisa ditekuk ini dilipat seperti ini menjadi lebih kecil ukurannya, dan ukurannya memang jauh lebih kecil ya. Sama-sama 140 watt, sama-sama berdisplay, sama-sama 4 port 3C 1A, tapi ukuran Vention lebih kecil, ukuran bodi, dan beratnya lebih berat punya Vention, sudah saya timbang tadi ya, dibandingkan punyanya Note X ini. Ya kembali lagi, kalau teman-teman mau mengkondisikan ya silakan ya, antara Vention sama Note X ini ya. Tinggal pilih yang mana. Tapi yang jelas Note X ini punya kelebihan yaitu tadi, dia bisa menerima berbagai kabel sakti. Seperti itu aja. Itu aja sih ya. Secara display pun keduanya sama ya, tapi displaynya daripada Vention ini lebih lengkap. Artinya lebih lengkap, kita bisa membuat displaynya nyala terus atau dimatikan, itu bisa. Tapi kalau punya Note X ini, ketika displaynya sudah nyala ya beberapa detik dia akan mati. Ketika tidak ada interaksi ya, dia akan mati sendiri. Sementara kalau Vention itu sudah saya tunjukkan semua ya, jadi bisa lebih bagus. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai perbandingan antara Note X dan Vention 140 watt smart display keduanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.